Begitu protokol sudah pergi, bareng kalau bisa pokoknya tanpa komando. Kepada Bapak dan Ibu atau rekan hadirin yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Rabu 3 April 2013 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan sebagai dasar hukum pelaksanaan pelantikan jabatan pada hari ini, Rabu, tanggal 3 bulan April tahun 2013 sebagai berikut. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 502 dan 503 garing 2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Saudara Dr. Andes Kuku Hadi Santoso MM sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan Insinyur R. Widyo Wiono Budi MSI sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Pengambil daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebelum saudara-saudara diangkat sumpah sebagai pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah saudara-saudara bersedia diangkat sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya, saudara-saudara mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Diulang. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Pelantikan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Rabu, tanggal 3 bulan April tahun 2013, saya, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Kukuh Hadi Santoso MM sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Saudara Insinyur R. Widyo Diono Budi MSI sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas di hadapan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta secara simbolis agama Islam
Insinyur R. Widyo Dwiyono Budi MSI sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dipersilakan menuju meja penanda tanganan. Dilanjutkan serah terima jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dari pejabat pelaksana tugas Profesor Dr. Silviana Murni kepada pejabat baru Dr. Andes Kuku Hadi Santoso MM. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Jokowi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nitip sedikit kepada Kepala Dinas Pertamanan dulu. Jakarta ini akan kelihatan berubah dalam tempo yang cepat. Itu kalau pertamanan yang ada di DKI ini dikelola dengan baik dan cepat. Oleh sebab itu, saya titip agar ya segera dimulai, jangan nunggu-nunggu waktu lagi. Baik yang berkaitan dengan taman-taman kota, dengan ruang terbuka hijau, dengan pemupukan untuk semua tanaman yang kita punyai. Kita ini sering nanamnya bisa, merawatnya, pupuknya ya tidak, sehingga tanamannya
kelihatan kurus-kurus kayak saya. Yang kedua, Satpol PP sama, saya titip ini ketertiban, tertib terutama di jalur hijau dan aman. Kalau kita lihat sekarang banyak bertebaran spanduk, ada bendera, pasang mengantar pohon dengan pohon di pagar-pagar pembatas taman, semua tempat. Kok kelihatannya kita tidak punya aturan main? Padahal sudah jelas ada di Perda, itu harus tegasi. Gak usah ribu dan takut kepada siapapun. Kemudian juga mengenai kenyamanan warga di keramaian, baik di terminal, baik di pasar, berilah satpol di situ. Di juga bus kadang-kadang berilah satpol di situ. Jadi kelihatan bahwa kita ini hadir, pemerintah ini hadir di tempat-tempat yang rawan. Dan satpol punya kemampuan karena punya hampir 7.000 personil, itu harus diberdayakan. Jangan sampai satpol itu hanya duduk di kelurahan, di kecamatan, di kantor wali kota, di kantor kita di sini, karena memang mereka adalah petugas-petugas lapangan kita. Hadirkan di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan, karena di tempat yang lain di Monas, di Kanal Banjir Timur juga sudah mulai kelihatan. Tapi di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan tolong diberikan perhatian khusus. Juga masalah tertib sosial juga sama. Ini juga kota ini kan kelihatan kalau memang ketertiban sosial juga digarap dengan baik. Saya pikir dengan kekuatan personil yang hampir 7.000, kalau kita punya niat dan kita mau, insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena kasih sayang kedua, saat ini kami dapat hadir pada acara panggilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dedikasi dan bakti kami dalam bangun ibu kota ini dan melayani warganya hanya dapat terlaksana dengan sebab inayah dan pertolongan untuk membangun Jakarta, untuk terus berbenah diri menata tatanan kehidupan ibu kota sehingga Jakarta nyaman untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami sadari akan keterbatasan kemampuan kami harus kami hadapi. Kami yakin ya Allah dengan keagungan dan kemahakuasaan. Ya Allah, orang tua kami dan para pemimpin bangsa kami, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengatur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh rangkaian acara pada hari ini, dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh undangan lainnya. Kurang maksimal seperti apa, Pak? Kan promosi juga Pak dari Kabiro jadi kasat. Ya tidak apa-apa, kalau memang dibutuhkan di sebuah tempat yang tidak ada masalah. Pak, kok nggak perempuan lagi, Pak? Apanya?
Kan Bapak inginnya mencitrakan Satpol PP itu lebih manusiawi gitu kan. Enggak. Saya ngerangkep yang pekerjaan yang dihasilkan pemerintahan banyaknya setengah mati, masa ngerangkep seperti itu. Kan Bapak inginnya Satpol PP lebih manusiawi gitu Pak. Ya nanti dilihat juga Pak Buko, lebih manusiawi enggak. Pak, kalau soal Pak bisa kenapa memilih Enggak apa-apa gitu, memang dibutuhkan di dalam sebuah manajemen organisasi ya. Kalau dari beberapa yang sudah kita fit and proper, kita lihat rekodnya, kita lihat track recordnya, kita lihat juga kompetensinya, kita lihat juga sisi kepribadian dan lain-lain. Saya kira memang ya ini yang kita putuskan. Kenapa bukan dari dalam juga, Pak? Bukan dari dalam Satpol, Pak? Apanya? Pak Kuku kan lama di PU, Pak. Ya, tidak harus seperti itu. Bisa aja yang dari Satpol ke tempat lain. Bisa aja yang dari Satpol naik ke Satpol, tidak harus seperti itu. Evaluasi sekitar 6 bulan juga, Pak, sama dengan yang lainnya. Udah, nanti setelah ini saya panggil apa yang harus dikerjakan. Detailnya seperti apa. Ada target ya Pak buat Kepala Satpol PP yang baru buat membersihkan nantilah, nanti setelah ini yang tadi saya sampaikan tertib masalah sosial tadi sih situ. Nanti secara detail akan saya panggil setelah ini. Ya. Pak, Bapak banyak pengamat bilang banyak program gebrakan Jokowi Ahok yang belum terrealisasi karena bawah-bawahnya belum siap, Pak. Belum terrealisasi gimana? Oh, juga baru 5 bulan, 6 bulan. Orang udah berpuluh-puluh tahun aja juga. Ini kita ini selalu semuanya dipercepat. Tapi memang kita kan di dalam manajemen organisasi, membangun sebuah budaya kerja, membangun sebuah semangat kerja, merubah dari pola lama ke pola baru, merubah dari tradisi lama ke tradisi baru juga perlu waktu. Nggak bisa langsung kayak balik menjadi, nggak bisa. Perlu proses. Tapi dengan SDM yang kita punyai di DKI ini saya kira insya Allah kita bisa menyelesaikan lah, tapi beri waktu. Soal relokasi itu Pak, Stadion Lebak Bulus kan pelaksanaannya kan belum. Kapan? Belum. Berikutnya ini kan kedua katanya. Ratakan batu pertamanya tadi. Apanya? Iya, minggu kedua. Iya kan nggak identik bahwa peletakan batu pertama misalnya di Lebak Bulus langsung diruntuhkan kan, juga tidak seperti itu. Bapak jadinya sambil menunggu yang di mana Stadion PMB jadi, mestinya seperti itulah. Jadi jangan sampai diruntuhkan kemudian nggak cepat. Udah ada pemenangnya Pak? Kontraktornya Pak? Udah ada kontraktor pemenangnya Pak? Urusannya PT MRT, bukan urusan gubernur. Jadi Stadion Lebak Bulus mau dirobohin Pak untuk depo MRT. Siapa yang mau ngerobohin? Nanya Pak saya Pak. Kan ada desain yang bilang butuh merobohkan Stadion Lebak Bulus. Belum sampai ke arah itu. Yang penting MRT dimulai. Dimulai dari mana urusannya PT MRT? Tidak mungkin kan buat terowongannya harus dimulai dari, kan tidak seperti. Tapi kemungkinan yang besarnya lebih condong untuk membongkar atau enggak Pak? Kemungkinan yang lebih besar Gini, kalau membongkar itu kita kan memang ada aturan di Menpora, harus ada penggantinya sudah disiapkan di BMB dan di Unijami, ya kan? Artinya kalau dibongkar juga nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dibongkar ya lebih baik. Ini yang belum. Jadi belum diputusin. Loh, kalau memang diperlukan oleh PT MRT dan mempunyai nilai tambah, mempunyai kemanfaatan yang lebih ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kenapa harus bongkar? Pak, halte Busway emang juga diisi sama pembangunan yang lainnya berarti bentar lagi Pak? Haltenya Busway juga diisi sama PP. Hah? Halte Busway mau diisi. Halte busway itu kalau di Lebak Bulus, ya dibongkar. Enggak, maksud saya dikerahkan juga ke halte busway untuk pengamanan. Apanya? 24 jam ini Pak. Aduh, tadi bingung saya. Lebak Bulus diganti halte, diganti satpol.
Saya pikir tadi ya, jawabnya keliru. Jangan ditulis tadi apa tadi saya bingung. Lebak Bulus lagi aja Pak. Satu Lebak Bulus dulu siapa? Lebak Bulus dulu dirampungin lah, jangan tanya bingung saya. Dipotong nggak yang tadi? Apa tadi ngomongnya? Lebak Bulus di Satpol dia apa? Di Satpol ya bingung saya tadi ya ngomongnya. Lebak Bulus dulu lah Pak. Lebak Bulus gimana? Jadi Lebak Bulus? Apakah perlu untuk dirobohkan apa enggak? Belum. Kalau memang itu dibutuhkan oleh MRT, ya dirobohkan pun nggak apa-apa karena dari Kementerian Olahraga juga sudah oke, karena sudah ada pengganti di BMB dan di Unijami. Tapi itunya juga harus kelihatan dulu. Jangan baru dimulai misalnya groundbreaking lalu diruntuhkan. Oh, enggak dong. Kira-kira tahun ini enggak? Tahun ini enggak? Ya, belum tentu. Emang mau bangun awalnya dari mana sih Pak? Kalau bukan dari Lebak Bulus? Nggak tahu. Memang nggak tahu bener kok. Nggak ada laporan sama sekali Pak dari PT MRT-nya mulai membangun. Ya, hal yang teknis seperti itu yang menentukan PT MRT. Tentu saja nanti dengan kontraktornya juga. pengumuman pemenang tendernya? MRT Belum, juga? pokoknya bulan ini udah progresnya. Ya. Progresnya seperti itu udah. Ya, cukup. Oke, ya. Sun. Tadi yang tanya, Bulus tadi apa tadi? Yang baru tadi. Apa Bu ini? Satpol PP Lebak Bulus tadi mana tadi? Sudah. Saya di sebelah Bapak. Jadi nggak cuma memastikan aja gitu. Jadinya dibongkar atau tidak gitu? Saya sudah sampaikan bolak-balik. Kalau PT MRT tidak menggunakan, tidak dibongkar, bro. Oh, belum tentu kok bisa yang namanya terminal itu bisa di atas, tidak harus di tanah. Elevated gitu Pak? Iya, jadi belum ngerti. Pak KJS Pak, apakah melalui hearing kemarin evaluasinya ada apa aja Pak mengenai kartu Jakarta? Hearing apa? KJS, sekarang KJS gimana jadi? KJS gimana? Setelah hearing kemarin apa evaluasinya ada apa aja Pak dengan KJS itu sendiri? Iya emang agak telat. Apakah semua untuk konvensi ke kelas 3 dari ruang kelas 2 sudah dilakukan di seluruh RSUD itu Pak? Sudah ada 381, sudah, ya kan? Ya sudah. Terus kalau untuk ininya sendiri Pak, untuk progresnya dengan layanan-layanan yang lain sejauh ini sampai apa? Ya, yang jelas proses rujukannya sekarang sudah bisa diterima oleh masyarakat sehingga puskesmas juga berperan, rumah sakit juga meludaknya sudah turun lagi. Dan saya kira nanti ke depan turun. Pak, untuk strateginya gimana Pak untuk KJS sendiri? Strateginya untuk lebih tepat sasaran terakhirnya gimana? Tepat sasaran gimana? Untuk KJS strateginya kan banyak. Apakah ada pendataan kembali gitu Pak? Ada teman Ayo. Radio Bakal ada pendataan kembali nggak? Bakal ada pendataan kembali nggak KJS untuk pegang KJS? Oh enggak, pegangannya sudah ada, kok baseline data sudah ada. Apanya ya? Oh berarti memang udah dijalankan seperti biasa ya Pak ya? Hanya mungkin ada 1, 2, 3 yang keliru orang, itu yang dikoreksi. Katanya ada 4 rumah sakit yang ditarik karena sebagai rujukan Pak, karena bermasalah. Nggak tahu. Pak kalau call center tanya ke dinas kesehatan. Pak kalau call center juga udah berjalan cukup baik. Berjalan, nah ini mau kita tambah lagi. Ini kan masih. Ya kemarin sudah disampaikan ada tambah 4 lagi. Sebentar, mau ketemu Pak.